Tahukah kalian bahwa sila pertama Pancasila yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa adalah sila yang menjamin hak asasi manusia dalam beragama? Pancasila adalah landasan dalam menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Sebagai ideologi dan landasan dalam bersikap, Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menegakkan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebuah langkah menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Seperti apakah substansi dari hak dan kewajiban asasi manusia? Bagaimana pelaksanaannya dengan Pancasila sebagai pedoman? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Substansi adalah isi, pokok, inti, atau dasar. Jadi, substansi hak dan kewajiban asasi manusia adalah pokok pikiran, inti, atau dasar dari hak dan kewajiban asasi manusia. Setiap negara menerapkan dan memberlakukan hukum yang berbeda dalam menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia yang bersifat universal. Artinya, dasar pemikiran hak dan kewajiban asasi manusia, serta penegakannya berlaku di semua negara. Tetapi, pelaksanaannya sesuai dengan landasan hukum negara masing-masing. Perbedaan pelaksanaan ini berlandaskan ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas suatu negara. Contohnya, Indonesia menegakkan hak asasi manusia berlandaskan ideologi Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai sebuah ideologi yang mengutamakan nilai kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila mengarahkan Indonesia untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud mencakup aspek nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila ini berisi jaminan atas hak asasi manusia. Pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar dalam memaknai hak dan kewajiban asasi manusia Indonesia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, serta memuat tujuan, cita-cita, dan pedoman dalam hidup yang baik dan benar. Nilai dasar Pancasila bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah, kemudian memberikan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin hak setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kewajiban serta hak yang sama untuk mendapat jaminan atau perlindungan hukum. Misalnya, setiap warga negara berhak menggunakan kendaraan pribadi dan jalan raya. Di sisi lain, warga negara berkewajiban membayar pajak atas kendaraan bermotor. Sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi yang menghendaki sesama manusia untuk bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Artinya, kita harus menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat tanpa disertai tekanan, paksaan, atau intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan sistem demokrasi Indonesia yang memungkinkan semua warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa. Contohnya, mengikuti pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, dan presiden. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan melindungi pemanfaatannya sehingga memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, semua orang mendapat perlindungan yang sama secara hukum oleh negara. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hidup. Kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar sehingga memiliki sifat yang lebih khusus. Ketentuan-ketentuan terkait perwujudan nilai instrumental termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.
Beberapa landasan konstitusional yang menjamin hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A hingga 28J tentang hak hidup setiap orang. Pasal tersebut menyebutkan, setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketetapan MPR nomor 12/MPR/1998 tentang Piagam HAM Indonesia. TAP MPR ini menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang organik adalah sebagai berikut. Kemudian, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Kemudian, ketentuan-ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres adalah sebagai berikut. Ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis adalah implementasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada setiap hari. Salah satu karakteristik nilai praksis ini adalah senantiasa berkembang seiring perkembangan dan perubahan zaman. Hal ini berdasarkan sifat dari Pancasila sebagai ideologi terbuka yang artinya senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan sikap-sikap penegakan hak asasi manusia sebagai berikut. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Mengawali setiap kegiatan dan pembelajaran dengan berdoa. Menghormati teman yang sedang berdoa. Tidak mengejek teman yang berbeda keyakinan. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, berkaitan dengan sikap-sikap penegakan hak asasi manusia sebagai berikut. Saling mencintai sesama manusia, misalnya, membantu teman yang kurang mampu secara ekonomi dan menjenguk teman kelas yang sakit. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, misalnya, tidak menghina negara lain di media sosial dan turut mempromosikan kelebihan Indonesia di media sosial. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Misalnya, tidak mengolok teman yang berbeda suku atau warna kulit. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, melerai teman yang berselisih, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, dan memotivasi teman yang memiliki masalah. Membela kebenaran dan keadilan. Misalnya, tidak mengolok-olok teman, mengikuti kegiatan OSIS, serta melaporkan teman yang berbuat curang seperti menyontek dan membolos. Memiliki tenggang rasa kepada orang lain. Menjaga kebersihan lingkungan, kelas, dan sekolah. Tidak semena-mena kepada orang lain, misalnya, tidak melakukan kekerasan fisik terhadap teman yang lemah, tidak bersikap memerintah, dan bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia, berkaitan dengan sikap-sikap penegakan hak asasi manusia sebagai berikut. Mendahulukan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan dari bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya, bersikap rendah hati, tidak sombong atau memamerkan harta kekayaan, dan tidak membeda-bedakan teman. Memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, mengikuti bakti sosial, membantu warga yang terkena musibah, dan mengikuti kegiatan donor darah. Mencintai tanah air dan bangsa, misalnya menggunakan produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh, mengikuti pembelajaran dengan serius, dan mengembangkan bakat. Memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, misalnya memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata bangsa di media sosial. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkaitan dengan sikap-sikap penegakan hak asasi manusia sebagai berikut. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, misalnya, mengikuti kegiatan OSIS dengan aktif. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, misalnya,
aktif dalam berbagai diskusi untuk mengembangkan sekolah, dan memberikan saran terkait program-program OSIS. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Misalnya, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan OSIS. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, mengawali dan mengakhiri setiap pembelajaran atau kegiatan sekolah dengan doa. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, misalnya, menghargai teman yang berbeda pendapat dan memilih pengurus OSIS. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan sikap-sikap penegakan hak asasi manusia sebagai berikut. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, misalnya, terlibat aktif dalam kebersihan lingkungan. Menghormati hak-hak orang lain, misalnya, tidak membuat keributan atau kebisingan di lingkungan sekitar. Memberi pertolongan kepada orang lain, misalnya, membantu tetangga yang terkena musibah. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, misalnya, memberikan sumbangan untuk kegiatan di RT atau RW. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, misalnya, tidak memamerkan kekayaan secara berlebihan dan mengurangi gaya hidup yang berlebihan. Memiliki semangat untuk bekerja keras, misalnya, mengembangkan semua potensi atau bakat yang dimiliki untuk kemajuan bangsa serta taat terhadap aturan sekolah. Menghargai hasil karya orang lain, misalnya, tidak mengoleksi lagu-lagu secara ilegal, dan tidak melakukan penjiplakan atau plagiat terhadap karya orang lain. Kita telah membahas 3 aspek nilai Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada intinya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia membantu kita menjaga kelangsungan hidup bersama. Dengan mengimplementasikan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tujuan hidup bersama berupa kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial dapat tercapai. Demikianlah pembahasan kita tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam diri setiap orang. Pemahaman tentang pentingnya hak dan kewajiban menuntun setiap warga negara untuk dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hal ini dilakukan demi terciptanya keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai seorang pelajar, pemahaman terkait substansi hak dan kewajiban asasi manusia dapat menuntun kita menuju pola perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.